Oke, halo semuanya, selamat datang di Promcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas suatu topik yang penting banget nih, yaitu tentang AI. Kecerdasan buatan yang katanya tuh bisa sih buat bantu pekerjaan kita sehari-hari, tapi katanya juga bisa ngambil alih pekerjaan dari kita loh. Wah, serem juga ya ternyata. Iya sih kan, kadang tuh aku awalnya tuh mikir kalau AI itu kayak cuma robot-robot yang di film-film dipakai buat ngelawan manusia. Tapi ternyata AI juga bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya buat tulis caption, edit foto, bahkan bantuin tugas-tugas kita. Ya wajar aja sih Ki. Banyak juga orang yang mikirnya ke arah sana. Tapi kalau dilihat-lihat nih ya, AI itu justru ngebantu aktivitas keseharian kita banget loh. Kayak semisal ngebantuin kita bikin tugas, ngebantu kita ngasih ide buat bikin desain, terus ngebantuin kita juga buat belajar. Iya sih, kadang aku juga pakai AI buat bantuin tugas-tugasku. Kayak misalnya aku baru lagi gak ada ide, aku bisa guna AI buat ngasih aku ide, tinggal kirim, dan muncul deh banyak ide-ide bagus. Memang bagus ya AI ini. Oke, bakal bahas tentang AI nih. Nah, topik kita itu bakal seru dan panjang banget ya pastinya. Jadi jangan lupa siapin cemilan kalian dulu, cari posisi nyaman mungkin, dan simak podcast kita dari awal sampai akhir ya guys. Bener tuh, yang kalau nonton sampai akhir mesti rugi. Nah, sebelum kita bahas soal AI lebih lanjut, aku penasaran deh, kalian tuh tahu AI pertama kali itu dari mana sih? Nah, kalau aku sih jujur dari TikTok ya, banyak banget tahu yang bahas tentang AI mulai dari video sampai yang lucu-lucu. Awalnya sih aku cuma nonton doang, tapi lama-lama malah jadi penasaran. Sama sih, aku juga tahu AI dari sosmed, tapi makin kesini tanpa kita sadari, AI udah lebih sering dipakai. Hah? Maksudnya tanpa disadari itu gimana, Bin? Ya kayak nonton video, mau video rekomendasi, ataupun otomatis di HP. Itu pun sebenarnya AI di HP kita. Bener juga, ternyata selama ini kita dari itu sama AI di depan kita sehari, tapi kita aja belum sadar. Nah itu dia, AI itu sebenarnya sudah berkembang lama banget tau, bukan sesuatu hal yang bisa muncul. Dan tapi ya guys, aku tuh ada kira yang katanya AI itu bisa ngambil alih pekerjaan manusia. Kira-kira itu benar gak sih? Nah, ini tuh topik yang paling sering diperdebatkan sih. Menurut kalian gimana nih guys? Bener gak sih? Kalau menurut aku sih bisa iya, bisa enggak ya. Soalnya ada beberapa pekerjaan yang bisa digantiin sama AI, tapi juga ada pekerjaan yang bisa digantiin sama AI. Sama masih butuh bantuan manusia. Nah, kita juga harus jujur kalau AI itu sangat membantu kita. Itu bisa mempercepat tugas kita. Nah itu sih yang bikin aku kepikiran, takutnya nanti kerjaan manusia bisa sedikit gara-gara semuanya bisa dikerjain sama AI. Wajar sih Zul kalau kamu mikir kayak gitu, tapi sebenarnya itu bukan salah AI-nya sih. Itu tergantung kitanya mau ikut berkembang atau enggak. It's simple guys. Dan sekarang juga udah mulai banyak yang kelihatan kok, banyak banget peluang yang baru muncul karena AI. Contohnya apa itu, Lip? Contohnya tuh kita bisa bikin konten edukasi menggunakan AI, kayak video animasi kartun gitu. Setelah itu kita upload ke YouTube Shorts dan kita bisa dapat penghasilan dari situ. Nah tapi kita juga harus edit lagi videonya, jangan diupload secara pure AI gitu, biar video kita tuh juga bisa dilirik dan kita bisa mendapatkan penghasilan. Wah menarik sih, dulu kan kalau bikin video apalagi animasi itu susah ngeliatin income-nya, belum juga kayak dicapai pusing ngasih. Ya, tapi sekarang tinggal kirim perintah ke AI jadi deh video animasinya. Yang menarik sih AI ini. Tapi ya, menurutku AI itu bisa bantu banyak hal. Tapi kita juga harus membatasi AI. Nah, batasi itu maksudnya. Dan gak semua hal diturunin ke AI. Kita juga harus turun tangan biar hasilnya maksimal. Iya sih, kadang memang
penting ya. Jadi itu kita jangan cuma asal pakai aja, tapi itu kita memang harus tahu cara pakainya. Berarti AI bukan menggantikan kita kan, tapi buat membantu kita kan. Nah, betul banget tuh. Tapi ya guys, pastinya AI bukan cuma bisa kita doang aja. Dampaknya AI itu atau di luar kepada itu. Sebenarnya kalau sekarang kita kan tadi udah bahas tentang dampak positifnya. Sebenarnya kalau sekarang kita bahas tentang dampak negatifnya. Menurut kalian dampak negatif AI apa sih? Kalau dari aku sih yang paling kerasa itu jadi apa kan sekarang kayak apa tuh juga bukan AI. Nah, betul banget guys. Jadi kita nggak boleh terlalu tergantung dengan AI ya. Dampak negatif ya? Ya banyak sih. Salah satunya ya kayak suatu keaslian konten. Maksudnya kalian untuk konten gimana? Ya kayak kita tuh sekarang lebih susah buat bedain mana buatan AI sama buatan manusia. Nah betul banget tuh, sekarang tuh AI bisa niruin tulisan kita, suara kita, bahkan niruin gambar. Contohnya kayak ini. Oh, berarti kita nggak bisa langsung percaya sama apa yang ada di internet ya? Serem juga ya ternyata AI ini. Dibalik kecanggihannya AI, ada beberapa oknum yang bisa menyalahgunakan AI tersebut. Nah betul tuh, jadi kita harus lebih teliti lagi ya guys. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih dampak negatif dari penggunaan AI ini? Ada sih, contohnya soal privasi. Kadang tuh kita ngirim data pribadi kita ke AI tanpa pikir panjang, yang padahal itu bisa berisiko untuk kehidupan kita. Contohnya kayak nomor WA kita, alamat rumah kita, dan lain-lain. Iya bener tuh, gak semua hal yang kita punya bisa kita bagikan. Ada satu lagi sih yang mau aku bahas, dan menurutku ini yang paling penting, yaitu tentang interaksi sosial. Oke, ingat ya guys, jangan sampai kita terlalu sering ngobrol dengan AI, karena ngobrol sama manusia itu juga penting loh. Intinya sih AI emang membantu ya, tapi kita juga harus bijak dalam menggunakan AI. Ingat juga ya guys, kita jangan sampai dikuasai oleh AI. Tapi kita yang ngasih AI guys. Jangan lupa kuasai AI dengan bijak ya guys. Nah, itu dia topik podcast kita pada hari ini ya guys. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Dan semoga video podcast ini dapat menambah wawasan kalian guys. See you semuanya. Bye.